Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dalam cuaca yang lumayan dingin kita masih menyempatkan diri di tempat ini dalam acara halal bihalal di lingkungan pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, sembari kita berharap mendapat syafaat beliau dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan semacam ini memang kita lakukan rutin setiap tahunnya. Alhamdulillah orang-orangnya ada yang tetap, ada yang berganti. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kebersamaan kita di lingkungan pegawai dan juga PKK di Kecamatan Samarinda ini berjalan dengan baik, sehingga apapun itu yang menjadi program kita bisa juga berjalan dengan baik. Jadi halal bihalal itu sebetulnya memang perlu kita pahami bahwa di zaman Rasulullah itu tidak ada peringatan begini, ya kan? Jadi berdasarkan daripada Al-Quran, ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang masalah amaliyah ataupun dosa-dosa, ini dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka tersumpullah satu ijma' ulama yang terjadi di zaman tabi'in, ya kan, Rasulullah, lalu zaman sahabat, Nabi meninggal beliau, maka zaman sahabat, zaman sesudah sahabat tabi'in, lalu tabi'in namanya. Nah, disinilah dikumpulkan daripada hadis yang berkaitan dengan masalah muamalah. Terkumpullah satu ijtima' di situ, yakni masalah dosa. Jadi dosa itu babu ada dua, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara dosa terhadap Allah itu jalannya mudah, asal kita mau datang kepada Allah, beribadah kita, beristighfar, mengakui dosa kesalahan kita, faghfiru dzunubahum, Allah ampuni sudah dosa kita. Tapi perkara dosa dengan manusia ini yang paling berat. Kata Allah mengatakan, aku ma ghafaru dzunuba hadum, saya tidak akan mengampuni dosa seseorang yang apabila mereka itu zalim, berbuat dosa terhadap sesamanya, illa ghafara min ahli, kecuali yang disakiti atau orang yang dijolim itu mengampuni dia, baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini berat itu Pak, tidak gampang. Maka urusan begini bukan dia sampai di akhirat. Seumpama saya dengan Pak Camat ini tinggal satu langkah lagi mau masuk ke surga, saya teriak, ya Allah jangan masukkan tuh Pak Camat ke surga. Maaf Pak ya, jangan masukkan Pak Camat ke surga. Ya orang tua ulun Pak, jangan masukkan Pak Camat ke surga. Kata Allah, kenapa? Ya Allah, saya punya satu permasalahan dengan beliau yang belum diselesaikan ketika di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Zabariyah, khud, ambil itu Pak Camat, diketemukan dengan saya. Maka ketika dipertemukan ini tadi Pak Bulan, Allah berkata, Bulan, apa kesalahan orang ini? Lalu saya ceritakan, begini Pak, begini ya Allah, begini ya Allah. Maka Pak Camat ketika itu tidak bisa apa-apa. Lalu Allah mengatakan, apa yang kau kehendaki saat ini? Jadi ketika itu Pak Bu, itu terserah saya. Saya mau ambil pahala beliau, Allah kasihkan. Saya ingin dosa saya diberikan kepada beliau pun Allah kasihkan. Ini beratnya perkara manusia. Bila sama-sama bila kita berjolim kepada sama, makanya diadakan acara halal bihalal ini. Apa arti halal? Membebaskan, melepaskan, atau membersihkan. Bihalal, bebas, saling membebaskan, bersih, saling membersihkan. Saya punya salah dengan sampean, saya minta maaf kepada sampean, sampean memaafkan dosa saya. Atau sampean punya salah kepada saya, sampai minta maaf, saya memaafkan kesalahan sampean, maka dikatakan tidak ada lagi akan terjadi nanti menuntut di akhirat perkara dosa sesama manusia ini. Ini bahayanya ini Pak. Satu langkah aja Pak, mau ke surga sudah, karena kita pernah zalim dengan orang, pernah menyakiti orang yang mereka tidak terima karena kita tidak pernah minta maaf, maka ini akan berurusan nanti di hari
di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berbahaya sekali. Makanya urusan dengan manusia ini tidak bisa dianggap remeh. Bagus ulama kita mengadakan acara begini daripada ulama-ulama kita. Tujuannya untuk apa? Supaya betul-betul dalam keadaan fitrah, bersih dosa terhadap Allah, bersih dosa terhadap sesama manusia. Apalagi Pak yang seperti ini, yang kita hari-hari seperti Bapak ini kan, Ibu ini bekerja satu kantor, kadang-kadang mungkin ucapan, mungkin tingkah laku yang menyakiti.